Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11, bab pertama bagian kedua, membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja yang unggul. Bagian kedua, kompetisi dalam kebaikan. Pokok yang kita pelajari pada bab ini yang pertama, menyimak bacaan Al-Quran serta terjemahannya. Yang kedua, menyimak tajwid hukum bacaan berdasarkan warna. Yang ketiga, isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, asbabul nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Dan yang terakhir, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mari kita simak Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Adapun tanda tajwid, tanda garis warna, dan tanda lingkaran warna sebagai berikut. Asbabun nuzul ayat. Asbabun nuzul surah Al-Maidah ayat 48 adalah karena banyaknya penyelewengan dari ajaran Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan disembunyikannya atau tidak disampaikannya kebenaran dari ajaran Rasul sebelum Nabi Muhammad, dan mereka ganti dengan ajaran yang sesuai dengan hati mereka. Karena alasan itulah surah Al-Maidah ayat 48 ini diturunkan untuk menjelaskan bahwa Al-Quran juga menjelaskan ajaran-ajaran terdahulu yang disembunyikan dan menyempurnakannya serta menjaga keasliannya. Berfastabiqul khairat, bisa kita bercermin dari prestasi-prestasi generasi terbaik di zaman Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Umi Maktum, meskipun dalam keadaan buta, selama hidupnya tidak pernah ketinggalan salat berjamaah kecuali uzur atau sakit. Utsman bin Affan, meski sibuk jadi pengusaha, tidak pernah tertinggal tilawah setiap harinya. Khalid bin Walid, meskipun lemah dari bacaan tilawah, tapi berjuang dengan spesialisasi dia menjadi panglima strategi perang hingga dijuluki pedangnya Allah. Bilal bin Rabah, dengan suara yang lantang, dikenal sebagai muazzinnya Rasulullah SAW. Abu Bakar dikenal dengan multi talent semua amal, meski memiliki fisik yang lemah, hingga bahkan Umar bin Khattab saja menyerah untuk mengejar amalnya. Aisyah, meski dari kalangan perempuan saat itu awam dalam hal menggali ilmu pengetahuan, menjadi rujukan para sahabat utama tentang fikih wanita di kalangan sahabat. Mari hari ini ananda semua, apa kemampuan yang kita miliki, mari kita gunakan untuk kemanfaatan umat. Sudah saatnya umat Islam tampil menjadi pemimpin dunia, penebar kedamaian dan ketentraman, dan harus menjadi pihak pertama yang menebarkan kebaikan dan penegakan keadilan, mulai dari skala yang kecil, dari diri sendiri, keluarga, hingga bahkan yang lebih besar, bernegara. Berfastabiqul khairat, berlomba di dalam kebaikan, layaknya olimpiade. Kita beragama tidaklah sendirian, tapi kita bersaing dengan satu muslim dengan muslim yang lainnya. Jika ada hari ini kawan kita yang tilawahnya levelnya emas, medali emas, tentunya kita pun tidak bisa dan tidak boleh kalah. Kita pun harus bisa mengejarnya untuk mengikutinya. Medali emas sedekah, medali emas tilawah, medali emas tahajud, dan lain-lain. Isi kandungan.
Adapun kandungan surah Al-Maidah ayat ke-48 yang diambil dari beberapa tafsir sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisikan kebenaran, sekaligus menjadi kitab terakhir yang membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menjadi hakim atas kitab-kitab tersebut, sebab kitab sebelumnya sudah banyak berisi campur tangan manusia. Yang kedua, setiap manusia memiliki syariat serta hukum yang menyesuaikan perkembangan zaman dan kondisi pada saat itu. Tetapi secara akidah, semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dianjurkan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup karena berisi kebenaran. Yang berikutnya, keberagaman manusia saat ini merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada umat manusia. Dan Allah menguji dan memberi kesempatan agar manusia senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah diperbuat semasa hidup. Yang terakhir, manusia dianjurkan untuk senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Adapun cerminan perilaku dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, meyakini Al-Quran adalah kitab yang sempurna yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, berusaha mempelajari dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran secara kafah dengan memiliki jadwal rutin tilawah baik setelah sholat fardu ataupun waktu khusus lainnya. Yang ketiga, berkomitmen memakan makanan halal dan thayyib, bukan dari hasil korupsi, mencuri, atau pekerjaan yang dilarang agama lainnya. Yang keempat, menjadikan nilai Al-Quran sebagai prinsip hidup. Misalnya pacaran setelah menikah, menggunakan hukum mawaris berdasarkan fikih, tidak mengkonsumsi khamar, baik miras, narkoba, ataupun oplosan dan yang sejenisnya. Yang kelima, selalu menebar manfaat dimanapun kita berada. Misalnya jogging lari pagi di lapangan, sembari membuangkan sampah-sampah yang berserakan ke tempatnya. Yang keenam, memiliki lembaran amal harian yang nantinya bisa dievaluasi sesuai program berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Hikmah berkompetisi di dalam kebaikan. Sekian pelajaran kita, semoga bermanfaat. Arigato gozaimasu, kansahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.